Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Hari ini kita mau lihat hubungan yang menarik banget nih antara keseimbangan psikologis Anda dan kondisi tubuh. Fokusnya spesifik lewat detak jantung. Nah, sumber kita ini dari materi Akademi Analis Tensimeter, AAT. Kita coba gabungkan juga sama wawasan psikologi, medis, dan spiritual Islam. Jadi misinya apa? Kita mau coba bongkar pendekatan holistik yang ya lumayan unik ini. Terus kita ambil intisari yang paling berguna buat kesejahteraan Anda. Pernah kepikiran nggak sih kalau detak jantung Anda itu bisa jadi semacam cermin kondisi mental Anda? Oke deh, ayo kita bedah bareng-bareng ya. Jadi inti gagasannya gini, AAT itu melihat psikologis sebagai hal-hal yang nggak kelihatan langsung ya, kayak pikiran, perasaan gitu. Dan mereka yakin banget ada kaitan erat, bolak-balik malah, antara kondisi mental ini sama jantung kita. Iya, betul. Dan kalau dari sisi medis, hubungan itu memang ada dan jelas. Kita tahulah ya, stres atau depresi itu bisa banget pengaruh ke jantung. Sebaliknya juga gitu. Kalau detak jantung lagi cepet banget, pas panik misalnya, itu bisa bikin rasa cemas makin kuat. Jadi kayak ya lingkaran gitu deh. Nah, menariknya nih, EET ini punya semacam rumus yang spesifik banget. Mereka nentuin standar detak jantung ideal, itu sempit loh rentangnya, 80-85 detak per menit, BPM. Ini katanya titik keseimbangan optimal. Beda kan sama rentang medis biasa yang 60-100 BPM itu? Anda bisa cek sendiri kok pakai oximeter atau mungkin smartwatch. Yang perlu dicatat di sini, fokus AET itu bukan sekedar normal dalam arti luas ya. Kayaknya mereka itu cari semacam sweet spot gitu. Titik presisi di 80-85 BPM itu yang diyakini jadi cerminan puncak keseimbangan, fisik dan mental. Jadi targetnya lebih spesifik buat kesejahteraan total. Nah, berdasarkan rentang ini, AAT punya klasifikasi sendiri, ada yang namanya psikologis atas. Ini kalau detak jantung Anda di atas 85 BPM. Medis bilangnya takikardia ya. Nah, menurut AAT, gejalanya itu bisa kayak cemas berlebih, serangan panik, stres, gampang capek mentalnya, susah tidur, bahkan bisa ke arah depresi. Ya, itu sejalan sih sama respons lawan atau lari atau fight or flight tubuh kita pas lagi tertekan. Masuk akal. Terus ada kebalikannya, psikologis bawah. Ini kalau detak jantung Anda di bawah 80 BPM, bradikardia kalau istilah medisnya. Nah, ini nih, gejala versi AAT-nya itu termasuk rasa males, cenderung mau narik diri, was-was, bahkan dikaitin sama sifat kayak pelit, terus susah ambil keputusan. Ini bagian yang agak unik ya dari AAT. Kalau secara medis ya, bradikardia itu memang bisa bikin orang lelah atau bingung. Karena kan oksigen ke otak mungkin agak kurang. Nah, ini bisa jadi penjelasan buat gejala malas atau menarik diri tadi. Tapi kaitan langsung ke sifat pelit gitu, wah, itu nggak umum sih di studi medis. Ini kayaknya interpretasi khas AAT ya. Mungkin ini spekulasi aja ya. Mereka lihat ada hubungan antara perlambatan fisik ini dengan semacam nahan diri secara psikologis, atau mungkin kesulitan regulasi emosi, ambil keputusan. Ini kadang memang dikaitkan sama variabilitas detak jantung atau ACRV, bukan detak jantung statisnya aja. Ini salah satu poin yang bikin AAT beda banget. Pendekatan AAT ini juga ada landasan spiritualnya. Mereka merujuk ke sebuah hadis Nabi Muhammad SAW soal qalb yang sering diterjemahin jadi segumpal daging di dalam tubuh itu loh. Hadisnya bilang kalau bagian ini baik, ya baik semua, kalau rusak, ya rusak semua. Nah, AAT ini cenderung mengartikannya secara harfiah sebagai jantung fisik kita. Sementara kalau tafsir yang lebih umum seringnya ngarah ke hati dalam makna spiritual ya, pusat emosi, niat gitu. Tapi menariknya, baik interpretasi AAT maupun tafsir umum, dua-duanya nunjuk kolbu itu sebagai ya pusat kendali yang vital banget buat kondisi kita secara keseluruhan. Terus materi AAT juga nyambungin nilai-nilai spiritual, kayak ikhlas, sabar, tawakal gitu, dengan kesehatan psikologis. Ini gimana nyambungnya ke detak jantung? Logikanya gini sih, sikap kayak sabar, tawakal, itu kan bantu kita ngelola stres, ngelola emosi yang naik turun. Jadi pas kita lebih tenang hadapi tekanan, respon stres di tubuh termasuk detak jantung yang melonjak bisa lebih ke kontrol. Jadi nilai-nilai spiritual ini ya secara nggak langsung ikut bantu jaga detak jantung biar lebih seimbang. Oke.
Ada satu lagi nih konsep menarik dari AHIMA. Mereka artiin ini sebagai garis batas sebelum haram atau sebelum rusak gitu. Metafora buat pencegahan ya. Betul banget. Bayangin aja hima itu kayak pagar pembatas. Misal, batas makan sehat sebelum badan rusak. Atau batas sabar sebelum emosi meledak. Pola pikirnya gini, ada nafsu atau dorongan, kalau kita langgar hima atau batas sehatnya, nah timbul deh sakit atau gangguan. Filosofi pencegahan yang fokus ke kontrol diri. Keren sih? Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa nih intisari yang bisa Anda bawa pulang? Intinya sih, Aat nawarin cara pandang kalau detak jantung Anda idealnya di 80-85 BPM kata mereka, bisa jadi cermin. Cermin keseimbangan fisik, mental, bahkan spiritual Anda. Semuanya nyambung. Ya, pendekatannya memang unik ya. Karena secara gamblang gabungin diagnosis detak jantung sama filosofi spiritual.